Untuk itu mohon saran kritik yang bersifat membangun untuk dua narasumber kita, supaya kita lebih ada komunikasi dua arah. Untuk itu kami mintakan Ustaz Buya Janiatul untuk memberikan komentar. Silakan Ustaz Buya Janiatul, silakan. Langsung aja. Ya. Ya memang kita di sini ini berproses. Kita jadi jamaah, kita ikut, kita sana sini. Tapi hendaknya lama-lama kita memahami juga sudah hidup ini untuk apa, begitu kan ya. Yeah. Akhirnya hendaknya bisa kita masing-masing ini bisa berdialog kepada pemiliknya. Siapa pemilik kita? Allah. Jadi kita bisa dialog. Ya Allah, aturnya untuk apa? Begitu untuk apa? Ya kalau kita nggak baca, nggak dengar, ya Al-Quran, hadis kan ya, dan hal-hal yang memang ya orang bicarakan, sampai di situ nanti akan terasa diri kita rupanya gitu. Aku ini harus amal saleh. Rupanya aku harus membenahi diriku. Rupanya aku harus membenahi rumah tanggaku. Rupanya aku juga harus menyelamatkan umat. Rupanya aku butuh meninggal di dunia ini baik. Rupanya aku mau surga. Itu dialog kita kepada Allah. Nah, karena kita mau begitu, itu amal kita itu. Nah, kita mencari waktu lah. Kapan kesini, kapan kesini, kapan kesini. Dia tidak di rumah terus, tidak di masjid terus. Di tempat di mana-mana kita merasa, ya itu kita amal. Nah, untuk itu perlu kemahiran. Nah, kemahiran ya bicara, kemahiran pidato, kemahiran diskusi, kemahiran berdialog dan sebagainya. Nah, di sini kita untuk itu bisa kita lakukan. Pak Jad begini, Bapak ini begini. Masing-masing kita memberikan porsi. Sehingga porsi itu membuat diri kita ya ter-upgrade gitu kan ya. Nah, jadi ini kalau kita memahami nanti semuanya, Masya Allah, kapan saja di mana saja kita berguna. Ya. Jadi arah kita di sini ini, di samping kita memang bicaranya bagaimana bicara dengan baik, tapi juga kita bicara bagaimana kita meningkatkan kemampuan diri. Yang kemampuan diri itu hendaknya lebih banyak kita menerima, sebanyak itu juga kita bisa lebih memberikan. Nah, itu harus ada dalam diri kita. Kalau sudah begitu, apapun hal, kondisi, situasi dan masalah atau tempat, nah kita berperan. Nah, saya gitu juga. Saya peran kita dengar. Nah, nanti dikasih peran ngomong. Nah, ini kita bisa ciptakan juga, ya kan? Jadi kita jangan pendengar, jangan diam, ambil kesempatan, ya kan? Oh, dikali saya dengar saja, dengar. Tapi dikala kita mau bicara, saya minta bicara. Nah, kalau kita bicara tentu dengan kemampuan, dengan isi yang bagus, dengan tata cara yang baik. Nah, saya melihatnya itu di sini deh. Ya Pak Jad ya Pak ya. Ini kita kembangkan di sini. Jadilah manusia terbaik yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu kita jadi dalam diri kita Pak ya. Nah, jadi sesama kita saling ya. Pak Jad kali kelebihannya, Ustadz Heri kasih kebaikannya, yang lain kasih kebaikannya, dan kebaikan-kebaikan ini kita ambil. Oh, Bapak saya lihat Pak Dokter ini Masya Allah kemampuannya kan ya. Tapi ini hilang-hilang timbul saya lihat kan ya. Kapan dia timbul terus kan ya. Lagi senang kita hilang dia kan ya. Lagi kita butuh, wah memang timbul gitu. Jadi di tengah kita nanti ada suasana gitu Pak ya. Jadi suasana kita, suasana bisa amal jama'i ya. Itu ya yang saya harapkan. Jadi kemampuan bicara, kemampuan komunikasi, kemampuan mendengar, dan kemampuan lain-lainnya itu hendaknya secara apa pada kesempatannya kita dapat Pak ya. Nah, saya bilangnya begitu Pak ya. Jadi suasana itu kita ciptakan. Ya kan, suasana ingin menerima dan ingin juga memberi ya, dan tanamkan di dalam diri kita, ya Allah, gitu kan ya, aku dapat kesempatan hidup
berikan kesempatan kita untuk beramal saleh, ya, yang mengabdi kepada Engkau, yang berbanyak terhadap lingkungan dan tidak ketinggalan rumah tanggaku dan sekitarku. Nah, ini suasana ini kita ciptakan, Pak, ya. Nah, jadi tidak hanya suasana bicara, suasana ilmu, suasana bersama, dan suasana yang lain yang kita merasakan itu suasana amal jama'i, suasana amaliyah baik, suasana untuk perbaikan umat dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan begitu nanti insyaallah. Nah, saya sudah melihat kesempatan itu kepada kita. Nah, namun di tengah kita perlu makin lama makin terasa, makin lama gini ya. Jadi kalau kemampuan kita di sini sudah dapat, kemampuan ini berikan kemana-mana, di mana kita sempat. Nah, jadi saya sudah melihat ini suasananya, ya kan ya. Terima kasih, saya lihat itu dan mari kita kembangkan bersama. Terima kasih. Ya, atas kritik saran dan masukan untuk dua narasumber dan untuk kita semua. Berikutnya masukan dari Pak Cantik silakan. Terima kasih Pak Parwan sebagai moderator. Itu memang sangat unik, sangat menyengat lah. Kalau orang cerdas itu orang yang selalu ingat mati. Sejauh yang saya pahami di Al-Quran itu ada 3 kalau di klaster gitu. Pertama, orang-orang yang diberi nikmat baik dunia maupun akhirat, itu ada di surat An-Nisa 69, yaitu pertama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Yang kedua, orang yang hidupnya itu diberikan tadi di kata ayat Ali Imran 185 kan, bahwa sesungguhnya dunia itu kesenangan yang menipu, dijebak kita ini dalam permainan dunia itu, kita dijebak, yaitu harta, keluarga, anak istri itu termasuk kan. Sehingga orang-orang yang terjebak ini akhirnya masuk dalam golongan yang rugi. Dan yang ketiga, kayak kita dosanya dan amalnya mungkin saling mengejar ya, kan gitu. Sehingga cara untuk bisa masuk surga katakanlah harus ditimbang dulu. Nah, orang-orang yang kayak kita ini masuk dalam yang tadi Pak 4 tadi kan, yang STMJ, yang ini, ya umumnya manusia begitu kan. Hanya Pak ahli memberikan satu kunci walaupun sederhana juga. Banyaknya selawat, banyaklah berzikir kan gitu. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran itu memang sangat unik, karena Al-Quran itu bukan bicara orang lain, bicara kepada diri sendiri gitu. Sehingga kata kuncinya itu adalah surat Wal Asri, bahwa orang-orang sebenarnya orang-orang rugi kecuali beriman, beramal saleh, dan saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Baligo itu termasuk yang surat Wal Asri itu memanifestasikan tiap minggu agar kita itu selalu menyala jiwa kita, sehingga insya Allah berada di jalan yang amal solehnya lebih banyak daripada amal sesatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jar atas saran dan masukan untuk dua narasumber.
narasumber cukup mengingatkan kita. Memang dua-duanya walaupun pendek tapi sangat mengingatkan kita. Di awal pertama tadi Bapak Ibu yang sudah menyebut bagaimana orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas itu ada dua tipe. Yang pertama cerdas untuk diri pribadi, cerdas untuk menipu orang. Yang disebutkan oleh dalam hadis Nabi mengatakan aksarun lil mauti zikra wa ahsanun lima ba'dahu isti'ada ulaikal akyas. Itu orang yang cerdas itu selalu mengingat akan kematian dan mempersiapkan diri untuk bekal yang akan dia bawa nanti ke akhirat. Itu kadang-kadang itu ada termasuknya perkara hati. Kalau hati kita cerdas hanya untuk menipu orang, semuanya dihalalkan. Jadi ada patah yang dikatakan Pak Ibu punya strategi tadi, ya lama di awal tidak ketujuh dulu lah. Itu gitu ya, terpaksa gitu. Jadi kalau bisa namanya kebaikan itu orang yang cerdas itu bisa kita lihat dari pertama dari segi bicara dan segi perbuatannya. Kalau bicaranya mengarah kebaikan, perbuatannya berlawanan, itu berarti termasuk tipu-tipuan tadi. Tapi kalau bicaranya baik, mengarahkan untuk kebaikan dan perbuatannya juga baik, itu salah satu ciri menandakan orang yang cerdas. Begitu juga dengan Pak Ali ya, saya mengingatkan juga tentang masalah berselawat. Ada 3 perkara. Yang pertama, kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir. Zikir itu kalau cinta kepada Rasul, memperbanyak selawat. Cinta pada diri sendiri, perbanyak istighfar. Mungkin istighfar itu mengingat kembali kesalahan-kesalahan kita yang lama, sekarang dan yang akan datang. Nah, yang akan datang itu supaya tidak terulang lagi. Jadi yang akan diingat adalah yang lama dan yang sekarang. Bagaimana mengurangi cara-cara kita berpikir untuk untuk bisa membawa kita ke jalan yang tidak benar. Nah, itu mengevaluasi diri namanya. Ya gitu ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Ali tadi, perbanyak berselawat. Jangankan kita manusia biasa, malaikat aja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Id atas komunikasinya dan staf kritik yang bersifat moral untuk narasumber dan untuk kita semua. Kita sampai aja masalah tegang. Diskusi lah berarti dia tidak terlalu tegang ya. Untuk itu selanjutnya saya mohon masukan dari Abu Karom, Pak Kiai Eri Hasan. Jauh banget ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Itu suatu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang cerdas. Dengan kita banyak mengingat mati, maka insya Allah yang namanya STMJ itu akan berkurang atau bisa tidak terjadi hal yang begitu. Kenapa? Karena kalau kita mau berbuat sesuatu dengan mati, maka tidak akan terjadi. Baik itu mau korupsi, mau apapun yang sifatnya melanggar hukum Allah, hukum negara, itu insya Allah tidak dilakukan. Oleh karena itu kita pandai-pandailah mengingat mati. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kirim bicara. Jadi kan bahasanya Mas Rido, silakan Mas Rido. Takut salah. Bisa. Silakan Mas Rido. Oh ya. Ya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan Pak Kiai sudah menyampaikan tentang tema kematian ya, Pak Iin. Ya. Dan kalau saya
Ali aja deh. Dan salawat ya. Tadi kan Pak Ali bilang perbanyak salawat gitu ya. Karena itu salah satu amalan yang bisa membawa kita ke surga gitu. Tapi mungkin kita boleh perbanyak, emang harus ya, wajib perbanyak salawat, perbanyak istighfar, perbanyak berzikir. Cuman keyakinan kita satu, bahwa yang membawa kita kepada surga itu pada akhirnya bukan amalan kita gitu. Karena ketika kita merasa amalan kita yang membawa kita ke surga, itu kita udah melangkahi kuasa Allah gitu. Nah, jadi ketika kita perbanyak salawat, zikir dan istighfar, tetap keyakinan kita untuk mengharap ridho Allah supaya Allah sayang kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi itu mungkin tambahan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi banyak versi kan, artinya inilah keenakannya keinginan kita kan. Jadi beberapa sumber yang kita disampaikan oleh saudara-saudara kita, insya Allah menambah ilmu kita, menambah usaha kita. Ya, jadi kita nggak harus satu buku, satu lembar doang kita baca, tapi beberapa masukan-masukan yang positif. Berikut saya memasukkan dari Pak Dekati. Silakan. Sambil ngeteh aja nyantai aja. Ya. Kalau silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nadi masukannya untuk kita semua. Berikut masukan dari guru kita Pak Ustaz Muhammad Fadil. Monggo silakan. Ada pesan Rasulullah ad-dinun nasihah. Segala perkara agama itu mari kita anggap itu adalah nasihat. Apapun bercerita tentang agama itu adalah nasihat. Dengan demikian, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar kita dapat menerima nasihat, yaitu secara keseluruhan buka hati kita, buka keinginan kita, dan buka harapan kita bahwa kita berkekurangan tentang berbuat baik. Oleh karena itu kita perlu nasihat. Kemudian bagi yang memberikan nasihat, yang kedua, agar hati kita, keinginan kita, harapan kita terbuka, ada sikap yang perlu kita pakai, yaitu tanpa melihat
siapa, punya apa, bagaimana, yang memberi nasihat. Ini kalau nggak salah pesan Ali bin Abi Thalib. Unzur ma qala wala tanzur ila man qala. Perhatikan perkataannya dalam arti yang sebenarnya, dengarkan perkataannya itu bahwa perkataannya itu adalah nasihat karena agama yang disampaikannya. Kemudian tanpa melihat, tanpa memperhatikan ila man qala, siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan. Nah, andai kata kalau kita sekarang ini kita lihat lebih banyak memperhatikan orang yang mengatakan ketimbang apa yang dikatakan. Nah, kalaulah ini yang kita perhatikan, maka timbullah perasaan kita, emang dia siapa? Ini yang jadi persoalan, yang ujungnya tertutup untuk kita mendapatkan nasihat-nasihat. Kita dapat belajar dari acara-acara yang disampaikan oleh semua alat-alat komunikasi. Di antaranya dua yang saya lihat, ada mimbar demokrasi, ada mimbar dua arah. Akhir-akhir ini sudah ditutup oleh ustaz, oleh kiai. Di menjelang penutupan acara itu tampil kiai. Di situ saya lihat di dalam dua arah itu betapa menyakitkan antara arah yang satu dengan arah yang lain. Di antara di mimbar demokrasi itu betapa menyakitkan debat mereka. Tetapi ketika kiai yang datang berbicara, satu pun mereka tidak ada yang ngomong dan merenung semuanya. Kenapa mereka paham? Yang disampaikan ini adalah adil, agama. Oleh karena itu nilainya adalah nasihat. Dari segala kita yang menyakitin tadi, yuk kita dengar nasihat. Ini saja kita pegang, ini saja kita punya miliki, insya Allah ini. Baik balihu maupun tahsin qiraat, walaupun membaca ayat-ayat Al-Quran malam Jumat, Minggu pagi, malam Senin, dan malam Minggu, insya Allah masjid kita ini rapi. Barangkali kepada kita yang sudah memiliki pengetahuan tentang pengetahuan agama, mungkin ini adinun nasihat. Kita sampaikan agama ini sebagai menasehati teman-teman kita, dan kita yang mendengar juga begitu. Oleh karena itu mungkin barangkali karena mendengar agama itu adalah nasihat, dia tidak akan memposisikan dirinya apakah dia buya, apakah dia ustaz, apakah dia kiai. Yang jelas saya pasti ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Mari maka diri saya buka untuk mendengar nasihat. Terakhir ingin saya sampaikan, dan untuk pemberi nasihat barangkali idza tadabbar antaf ala sayyi'an idza antaf ala sayyi'an fatadabbar akibatahu. Apabila kamu hendak melakukan satu perbuatan, hendak mengucapkan satu perkataan, yang penting adalah pikirkan akibatnya. Apa makna pikirkan akibatnya? Jangan sampai kiranya kita dalam memberikan nasihat dan pembelajaran itu menyakiti dan menyinggung perasaan, walaupun hanya dalam bentuk masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat. Kita coba meracik perkataan kita untuk tidak menyinggung dan menyakiti perasaan teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atas kritik, saran dan masukan-masukan yang sangat positif untuk kita semua. Tidak mengurangi rasa hormat kita, mohon masukan dari Pak Kiai lain terus. Silakan Pak Kiai. Silakan Pak Fer. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang paling Selamat. jadi untuk mendapatkan ya kita selalu memandangkan kalau Nabi di dalam kita itu aja lah. Baik, terima kasih Pak Fer. Jadi selalu membiasakan diri untuk berselawat kepada Nabi kita. Terima kasih atas kritik, saran, masukan untuk kita semua, khusus untuk dua narasumber. Untuk itu kami beri kesempatan untuk dua narasumber untuk meresponnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diskusi pagi ini yang menarik ya. Tadi ada namanya sentilan ya. Kami terima ya. Kok hilang asisten. Ini bukan membela diri ya. Memang kadang-kadang di saat kata yang berarti tadi itu ada satu hal yang nggak bisa kita tinggalkan. Jujur semenjak pulang dari Jepang di kantor beban kerjaan yang berat dan minggu kemarin ini bukan untuk bela diri ya Pak Arman. Kami khusus auditor halal di suatu lembaga plat merah di online gitu ya. Itu prosesnya itu lumayan berat khusus. Jadi khusus ini karena tahun 2024 itu seluruh produk-produk apapun di Indonesia ini baik untuk pakai atau makanan harus ada sertifikasi halal. Makanya itu kami sengaja cuti. Karena namanya kantor itu ya kantor. Kalau kita mau kita kantor ya cuti. Jadi apapun ilmu dapat itu ilmu atau iringan ilmu itu harus halal dan baik, bukan cuma kita korupsi waktu ke bahasa gampang Anda. Jadi kenapa makanya khusus untuk panitia pemilihan, makasih Pak Jad gitu. Kami memang sengaja mundur karena konsisten kita nggak mungkin lah kita berdua itu nggak pernah datang apa. Maaf Pak ya, itu aja. Kemudian dari harapan dari Buya ya kami terima seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kami akan lebih. Makasih orang tua membina sektor kita lebih konsisten lagi, lebih istiqomah lagi gitu ya. Semoga hari ke depan lebih baik. Amin. Pak kalau Daid, terima kasih Daid. Pak Jad ada klaster istilah klaster Al-Quran ya seperti itulah kita mencoba memahami visi masing-masing. Enak-enak saja karena yakinlah kita itu untuk beribadah seperti itu. Dan juga daripada yang Muhardi, kami pikir itu benar kita berdakwah itu bukan untuk menyakiti. Ambil hikmah, sampaikan dengan hikmah, nasihat bil hikmah seperti itu. Insya Allah kalau bahasa kami teman-teman touch is heart, but touch is brain. Tangkaplah hatinya, bukan tangkap otaknya. Insya Allah kita akan niat ini dengan baik pasti akan nyampe. Tapi kalau niatnya dari awal sudah nggak benar, pasti tangkapan orang juga. Jadi yakinlah sesuatu niat baik sampaikan cara yang baik seperti itu. Pak Dina terima kasih, komentarnya Pak Firdaus. Itu aja. Kalau Pak Heri kayaknya memang sengaja meresume seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit mengajar mau nanya STMJ itu apa ya? Sholat terus maksiat jalan. Jadi di masjid dia rajin. Sholat tetap jalan tapi masih jalan Di terus. luar juga semuanya yang parah-parah dikerjain, mabuk, zina jalan terus seperti itu. Iya. Yang parah nomor 3 Pak, yang nomor 3 itu apa namanya? Di sini profesinya itu misalnya pendakwah dimanapun, itu guru atau dosen. Tapi bubu-bubu dusta, bubu-bubu manipulasi, bubu-bubu korupsi tetap jalan. Itu yang parah seperti itu. Kalau yang keempat, tadi kamu bilang kita udah hidup normal, maksiat enggak, sholat di jalan. Tapi selama kehidupan kita kadang kita lupa
ada aktivitas kita itu, kata bahasa kita nampak itu lama di awak jadi orang. Jadi sesuatu itu kita memang berbuat apa saja, tapi juga orang jangan sampai susah seperti itu. Wah. Atau sederhananya parkir mobil di depan gerbang orang seperti itu. Itu sederhananya, makanya saya bilang tadi itu, marilah saya bilang semakin mengurangin nggak manfaat buat orang lain. Selama kita dia berniat baik, yakinlah sesuatu itu muaranya lebih baik seperti itu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Berikut Pak Adi silakan Pak. Terima kasih. Mungkin untuk saya sebenarnya udah perlu dari bapak-bapak masukan itu saya sangat terima, sama-sama berharap untuk kedepannya nanti semakin baik tampilannya dan semakin dapat memberikan masukan dari bapak. Saya terima semuanya dan kepada bapak-bapak semua, baliho kita ini juga semakin lama saya lihat semakin ciut aja pesertanya. Jadi kalau bisa ya kita rangkul lagi lah, tapi jangan dipiting kan, dirangkul, dirangkul, diajak dengan seperti Jadi kata katanya Pak. piting itu merangkul nggak sekali diubah. Rangkul sampai mati. Apa itu Pak? Jangan. Ya dirangkul itu ya dengan cara-cara Rasulullah, dengan seperti nikmat tadi kan. Ada wartawan ngomong ke saya gitu Pak di Facebook, nggak wartawan cerita. Nanti kalau saya bilang saya pulang cuma meeting istri saya. Itu lain lagi, itu piting nikmat. Ya, itu makanya bahasanya diubah. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak PBB, Pak Muhammad Sanyago, Pak Jatmiko, Pak Muhammad semua, Pak Id, semuanya yang memberi masukan, saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya nanti baliho ini semakin banyak pesertanya, semakin semarak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara semua telah selesai acara kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan pagi hari ini bermanfaat dan menambah keilmuan kita, menambah tanpa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya waktu dah siang, mari kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah.